ikuti renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita ambil saat hening sejenak untuk bersama merenungkan sabda Tuhan. Hening selesai. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kami dan Tuhan Yesus ada pada kami. Amin. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk menerima sabda Tuhan. Kanthi ngerpeaken kidung pasaman Jawi angka 100 sang doso pitu. Kula sampun siyaga Gusti sumadyo nampeni sabda mulya. Kula sujud manembah Gusti marang abiyantara sapunika. Mugi Gusti maringi berkah dumateng kawula ing samangka kawula sumawis manah samekta ing gati. Sabda
Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, bacaan kita saat ini diambil dari Kitab Bilangan pasal 23 ayat 13 sampai 23. Lalu Balak berkata kepadanya, "Baiklah, pergi bersama-sama dengan aku ke tempat lain, dan dari sana engkau dapat melihat bangsa itu. Engkau akan melihat hanya bagiannya yang paling ujung, tetapi seluruhnya tidak akan kau lihat. Serapahlah mereka dari situ bagiku." Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Ia mendirikan 7 mezbah dan mempersembahkan seekor lembu jantan dan seekor domba jantan di atas setiap mezbah itu. Kemudian berkatalah ia kepada Balak, "Berdirilah di sini di samping korban bakaranmu, sedang aku hendak bertemu dengan Tuhan di situ." Lalu Tuhan menemui Bileam dan menaruh perkataan di dalam mulutnya dan berfirman, "Kembalilah kepada Balak dan katakanlah demikian." Ketika ia sampai kepadanya, Balak masih berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, "Apakah yang difirmankan Tuhan?" Lalu diucapkannyalah sanjaknya katanya, "Bangunlah hai Balak dan dengarlah, pasanglah telingamu mendengarkan aku, ya anak Zippor. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati, dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya. Tidak ada ditengok kepincangan di antara keturunan Yakub, dan tidak ada dilihat kesukaran di antara orang Israel. Tuhan Allah mereka menyertai mereka, dan sorak-sorak karena raja ada di antara mereka. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel, keajaiban yang diperbuat Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia setiap kita mendengar dan menindaklanjuti sabdanya. Haleluya. Renungan saat ini dengan tema Balak. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, Balak sengaja membawa Bileam, penenung itu, ke suatu tempat. Hanya bagian paling ujung dari perkemahan bangsa Israel saja yang kelihatan. Maksud Balak supaya Bileam mengutuki bangsa Israel bagian demi bagian. Jumlah mereka begitu besar, sehingga mustahil dapat dilawan sekaligus. Tetapi mungkin bisa dikalahkan kalau dipecah-pecah. Yang tidak terjangkau benak Balak ialah bahwa bangsa Israel bersatu. Di Bilangan pasal 24 ayat 2. Dan karena itu tak kunjung terkalahkan. Selaku penenung, Bileam tentu mampu mengutuk kemah yang terlihat oleh matanya. Namun Allah membuat ia melihat kemah-kemah itu sebagai bagian dari suatu bangsa yang bersatu padu di bawah pemerintahan Allah. Melihat ini, Bileam terpaksa memberitahu Balak bahwa setiap serapah akan berdampak sebaliknya, yaitu pemberkatan. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, untuk kita renungkan. Orang Kristen tidak perlu takut terhadap serangan-serangan iblis, asal mereka bersatu di bawah pemerintahan Kristus. Dalam keadaan demikian, maka setiap sumpah serapah lawan akan berubah menjadi berkat. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita masuk dalam saat hening.
Hening selesai. Mari kita satukan hati dalam doa syukur, syafaat, dan diakhiri doa Bapa kami. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, pernyataan-Mu dan penyataan-Mu terus nyata di dalam kehidupan kami. Itu sebagai sapaan untuk setiap kami milik-Mu, agar perilaku hidup kami benar dan seturut dengan kehendak-Mu. Sabda memang bisa menegur, mengingatkan, menuntun dalam kebenaran, mendidik dalam kelakuan. Hingga apapun yang Kau nyatakan, sungguh kami terus mendengarkan dengan setia, sehingga langkah jalan kehidupan kami benar dan baik di hadapan. Saat ini ya Tuhan, kami terus bermohon dan berharap akan kasih dan penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi pergumulan dunia, terkhusus pandemi virus corona, terkhusus pula bencana alam, bencana kemanusiaan yang masih terjadi. Engkau Allah yang Maha Kuasa dan terus berkarya menyatakan yang terbaik bagi dunia ini. Mampukan kami untuk menjadi kawan sekerja Allah, sehingga kami juga ambil bagian apa yang kami kerjakan di dunia ini, baik dalam menjaga, merawat, melestarikan apa yang sudah Tuhan anugerahkan. Para pemimpin bangsa Tuhan berkati untuk jujur, bertanggung jawab, adil dalam menyelenggarakan roda pemerintahannya. Karena pemimpin-pemimpin bangsa ini juga masuk dalam tata reksa Allah, terkhusus bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati agar kebijakan-kebijakan yang diambil semata-mata untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Kami sebagai bagian dari negeri ini juga terus mendukung upaya-upaya pemerintah dengan menjalankan peran tugas tanggung jawab kami sebagai bagian dari negeri ini dengan sebaik-baiknya. Jauhkan kami dari sikap acuh tak acuh, tapi kami terus memfungsikan diri sesuai dengan kemampuan kami demi dan untuk membangun bersama negeri ini ke arah kesejahteraan, kemakmuran, dan keadilan. Terlebih gereja-gereja-Mu yang Tuhan tempatkan di negeri ini, biarlah kami juga mampu menjadi sarana menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Kasih, keadilan, kebenaran, sukacita, keutuhan ciptaan. Sehingga gereja juga tidak abai akan tugas tanggung jawabnya, baik dalam wujud pemeliharaan maupun kesaksian. Terkhusus gereja-Mu GKJ Salatiga Timur dalam memfungsikan diri terlibat dalam karya keselamatan Allah. Bila kami juga terus dipakai untuk menjadi jalan-jalan berkat-Mu, tangan-tangan kasih-Mu bagi saudara-saudari kami yang membutuhkan. Allah terus berkarya untuk GKJ Salatiga Timur, Pepantan Nyamat, Karanggundang, Ngelawan, Gumbang Setro, dan juga Ngesrep, agar kami terus mampu dan dimampukan Allah untuk sungguh-sungguh menghadirkan kerajaan Allah. Para pelayan-Mu yang wujud dalam pelayan-pelayan sebagai anggota majelis, komisi, kepanitiaan maupun tim, Tuhan juga memberkati, sehingga melalui peran mereka, proses pemeliharaan dan kesaksian itu mewujud nyata. Setiap pribadi yang melibatkan diri dalam pelayanan itu, Tuhan rahmati dan restui, sehingga apa yang dikerjakan sebagai wujud syukur atas anugerah Allah. Demikian pula ya Tuhan, untuk kehidupan umat, sungguh Allah senantiasa memberkati, terkhusus berat-berat Kristen di GKJ Salatiga Timur. Tuhan juga melimpahi dengan damai sejahtera, sukacita, kesehatan, kebijaksanaan, keharmonisan, kecukupan rezeki. Dan apa yang Kau limpahkan itu, berat-berat Kristen terus mewujudkan jati diri sebagai garam dan terang yang berfaedah di mana Engkau tempatkan mereka. Allah senantiasa ada dan bersama kami, sehingga bagian kami untuk
percaya dan mempercayakan segala harapan, pergumulan, kebutuhan kami ke dalam tangan kuasa keadilan Allah. Ya Allah, inilah ungkapan isi hati kami, doa kami yang kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu, Bapak, Saudara-saudari kekasih Kristus, mari kita mengarahkan hati kehidupan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari kami dengan wajah-Nya dan memberi kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kami dan memberi kami damai sejahtera, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Angkat hati, renungan singkat harapan tiada henti. Corak watak manusia dalam Alkitab, amanat Kristiani memacu perilaku rohani.